Aku awalnya berpikir bahwa setelah dia mendapatkan kembali identitasnya dan memiliki grup itu, dia akan menyadari perbedaan antara dia dan Alena dan meninggalkan wanita itu atas kemauannya sendiri. Tapi yang tidak kuduga adalah setelah sekian lama, dia masih belum bercerai. Katakan padaku, apakah dia berniat untuk hidup dengan wanita itu selama sisa hidupnya? Leo buru-buru berkata, Tuan, hal-hal seperti perasaan bukanlah sesuatu yang dapat kita pengaruhi. Saya pikir Anda masih harus menghormati pilihan Tuan Muda. Maherenza melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, sebagai kepala keluarga Renza, saya benar-benar tidak dapat menerima cucu saya sendiri menikahi wanita seperti itu dengan asal-usul yang rendah. Dia lebih lanjut berkata dengan kegembiraan emosional, saya mengatakan bahwa Alena memiliki asal yang buruk, bukan hanya karena segmen keluarga Haris itu benar-benar terlalu rendah. Itu lebih karena, kakek Alena itu awalnya adalah budak keluarga-keluarga Renza kami. Katakan padaku, keluarga besar mana yang akan membiarkan cucu mereka menikahi cucu dari budak mereka sendiri sebagai istrinya? Bukankah ini mencoreng wajah leluhur tua itu? Jadi, apapun yang terjadi, dia harus menceraikan wanita itu. Leo membuka mulutnya dan menasihati, Tuan, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Saya pikir Anda harus memberi Tuan Muda sedikit lebih banyak waktu dan biarkan dia menyelesaikan masalah ini sendiri. Maherenza berkata dengan serius, saya awalnya memikirkan hal yang sama, mengingat saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, tidak memiliki dasar perasaan normal antara kakek nenek dan cucu. Jadi aku tidak memaksanya untuk bercerai kembali dengan keluarga Renza sejak awal. Aku memberinya Houston Group, hanya untuk membiarkan dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan Alena, tapi sekarang sepertinya ini salahku sendiri. Awalnya, dalam persepsi Maherenza, begitu pria dan wanita menciptakan kesenjangan kelas yang besar, hanya masalah waktu sebelum mereka berpisah. Setelah Tama memiliki uang, kekuasaan, dan status, dia mungkin akan kehilangan minat pada Alena sendiri, dan mungkin hanya akan memberi Alena pembayaran pesangon untuk mengirimnya pergi, dan kemudian benar-benar mengakhiri pernikahan di antara keduanya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Tama, setelah menyeret kakinya begitu lama, belum menceraikan Alena? Apalagi, menurut beberapa informasi sporadis yang diterimanya, sepertinya Tama juga tidak berniat menceraikannya. Meskipun Gemma sudah mengidentifikasi dirinya dengan dia masih belum menceraikan Alena. Ini membuat Maherenza merasa sedikit buruk. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan agak tertekan, beberapa hari yang lalu saya menonton berita hiburan, gadis kecil keluarga Gu dalam pengakuan konser, pergi jauh-jauh ke Jakarta, tetapi juga pada hari ulang tahun Tama, tidak memiliki memikirkannya berarti mengaku padanya, tapi dia masih belum bercerai dari Alena itu. Gadis keluarga Gu dan Tama memiliki kontrak pernikahan. Fakta bahwa dia bahkan tidak peduli tentang ini adalah bukti bahwa dia tidak ingin bercerai sama sekali. Leo secara alami mengetahui pikiran Tama, jadi dia berkata, Tuan, saya mengerti perasaan Anda, tetapi apakah Anda sudah memikirkannya? Karakter Tuan Muda sangat mirip dengan Tuan Muda Cahya Renza. Jika Anda memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, kemungkinan besar dia akan menolak sampai akhir. Maherenza berkata dengan suara dingin, aku hanya takut dia akan menolak. Itu sebabnya aku tidak memaksanya. Tapi kali ini aku tidak bisa terus pergi bersamanya. Kali ini untuk upacara leluhur. Aku harus menekannya tidak peduli apa. Jika tidak, masalah ini mungkin tidak akan pernah seperti yang aku inginkan. Dia berdiri, melihat keluar jendela, dan berkata dengan serius, pernikahan Martin dengan putri Nordik, pernikahan Tama dengan putri satu-satunya keluarga Gu. Begitu dua pernikahan ini terjadi, kekuatan keluarga Renza akan sepenuhnya melampaui keluarga Sucipto dan menjadi keluarga nomor satu di Indonesia. Jadi dua peristiwa ini, saya tidak akan pernah membiarkan ada yang salah di antara mereka.
Di mata Maherenza, upacara leluhur ini, meskipun dia menantikan Martin dan pernikahannya, tetapi pada akhirnya, yang paling dia hargai adalah Tama. Keluarga kerajaan memang memiliki uang, dan mereka memang memiliki status dan wajah, tetapi properti dan status mereka hanya dapat dianggap menengah ke atas. Jadi, semua hal dipertimbangkan, keluarga kerajaan adalah jack of all trades. Semua aspek cukup bagus, tetapi tidak ada yang luar biasa. Jika Anda benar-benar ingin membandingkan kekuatan keseluruhan, 10 putri kerajaan Nordik mungkin tidak dapat menandingi Gemagu. Lagi pula, meskipun anggota keluarga kerajaan Eropa tidak sebesar Timur Tengah, tetapi keluarga dengan setidaknya beberapa anak, tetapi Gema adalah putri tunggal yang layak dengan putri kerajaan. Bagaimana membandingkannya? Leo mengikuti Maherenza selama bertahun-tahun. Tentu saja ia tahu niatnya, tetapi selama bertahun-tahun Maherenza memiliki sedikit pemahaman tentang Tama. Dia tidak tahu karakter dan gaya tindakan Tama, tetapi Leo menyadarinya. Selama bertahun-tahun, Tama hampir tumbuh di bawah pengawasan Leo. Meskipun Leo tidak pernah mengganggu pertumbuhan Tama, juga tidak sengaja mengatur pendidikannya, dia sangat jelas tentang situasi Tama. Dengan pemahamannya, dia tahu betul bahwa rencana Maherenza untuk Tama tidak akan berjalan sesuai keinginannya. Namun, dia juga samar-samar khawatir di dalam hatinya dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, jika Tuan Muda Tama terus gagal membiarkan tuannya mendapatkan apa yang dia inginkan, maka apakah Tuan akan berbalik melawan Tuan Muda, dan akankah dia mengambil grup Houston kembali darinya? Jika keluarga Renza mengambil grup Houston dan Tuan Muda tidak mau menikahi Gema, maka aset keluarga Gu juga akan melewatinya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Memikirkan hal ini, hati Leo menjadi semakin khawatir. Jadi, dia memandang Maherenza dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan, setelah Anda berusaha keras untuk menemukan Tuan Muda Tama, apakah itu karena Anda ingin dia menikahi gadis dari keluarga Gu itu?" Tentu saja tidak. Maherenza melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit emosi, "Bagaimanapun, dia adalah cucuku dan garis keturunan keluarga Renzaku. Sebagai kepala keluarga Renza, saya harus membiarkan dia kembali ke keluarga, sehingga saya bisa berdiri dengan jumbai panjang dan nenek moyang keluarga. Mengenai apakah dia menikahi gadis dari keluarga Gu itu, pada akhirnya, itu hanya menyangkut masa depannya sendiri." Mengatakan itu, Maherenza menghela nafas ringan dan berkata dengan serius, "Saya harap dia bisa mengerti niat baik saya." Ketika Leo mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia bisa melihat bahwa Maherenza benar-benar bertindak ketika dia mengucapkan kata-kata ini barusan. Tapi yang membuatnya gugup adalah bahwa Maherenza bertindak di depannya. Apa tujuan dari drama ini? Secara alami, dia berharap dia bisa dibodohi olehnya dan kemudian menyampaikan kata-katanya barusan kepada Tama. Oleh karena itu, Leo segera mengerti bahwa Maherenza sudah meragukannya. Setidaknya, di dalam hatinya, dia pasti sudah berpikir bahwa posisinya lebih condong kepada Tama daripada dirinya. Jadi, Leo hanya bisa menghela nafas dengan kaku. "Apa yang Anda katakan, Tuan, saya percaya Tuan Muda akan mengerti." Maherenza mengangguk puas, lalu melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata, "Baiklah, kembalilah, aku akan beristirahat sebentar." "Oke Tuan." Leo segera membungkuk hormat dan berkata, "Tuan, Anda dapat memanggil saya kapan saja Anda membutuhkan sesuatu." Maherenza memperhatikan Leo meninggalkan ruangan dengan ekspresi kaku di wajahnya. Memikirkan Tama, dia sebenarnya tidak punya perasaan. Lagi pula, Tama telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, cinta kakek dan cucunya telah lama memudar untuknya. Terlebih lagi, dia selalu sedikit khawatir tentang Tama di hatinya, khawatir Tama akan marah padanya karena kematian orang tuanya. Karena itu,
Mendapatkan Tama kembali sebenarnya hanya buruk baginya, tidak baik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.